Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi yang sebetulnya aplikasinya udah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Tapi banyak lagi yang minta saya untuk request membahas lagi si aplikasinya. Nama aplikasinya itu OMC ya. Jadi banyak yang bilang bahwa OMC ini aplikasi penghasil uang. OMC ini akronim atau singkatan dari apa? Dari Omnicom ya. Mereka mengatasnamakan dari Omnicom Group gitu teman-teman ya. Sebetulnya sudah pernah saya bahas di video yang ini teman-teman. Teman-teman bisa cek di channel saya atau saya sertakan linknya di deskripsi video ini untuk pembahasan saya yang pertama yang membahas OMC. Oke, di sini saya mau bahas lagi karena ada request, Bang, bahas lagi OMC. Katanya makin menjamur, makin banyak penggunanya. Apakah betul? Dan apakah OMC ini aman? Jelas ya. Di pembahasan saya yang pertama itu saya udah jelas mengatakan bahwa OMC itu adalah Ponzi ya. OMC penghasil uang yang lagi ramai itu adalah Ponzi yang modusnya modus klasik, yaitu kayak ngasih rating di sebuah produk kayak gitulah. Mereka mengatasnamakan periklanan. Nah, sebetulnya yang Ponzi yang modus periklanan itu kan udah banyak. Kemarin juga N15 sudah scam kan ya. Nah, di sini saya cek di Facebook itu banyak. Contohnya postingan seperti ini, banyak yang belum sadar kalau di OMC kita sebenarnya bisa beneran dapat penghasilan tetap katanya. Nah, ini postingan-postingan para backbung ya teman-teman. Terus di Facebook sendiri itu ada beberapa grup dan lumayan anggotanya banyak juga seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, hati-hati. Intinya hati-hati karena di pembahasan saya yang pertama juga udah jelas bahwa OMC itu money game skema Ponzi yang harus dihindari gitu ya. Nah, untuk tampilan platformnya seperti ini, teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini, terus tugasnya seperti ini, terus ada rinciannya di sini, marketing plan, ada tingkatannya, ada magang, ada P1 sampai P9 juga di sana, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada rabat undang teman atau promosinya 3 tingkat ya, tingkat A, tingkat B, tingkat C. Nah, ini udah jelas membuktikan bahwa si OMC ini memang money game skema Ponzi. Dan Omnicom ya, untuk Omnicom Group itu sering dicomot namanya ya sama bandar-bandar Ponzi. Oke, jadi aplikasi apa yang mengatasnamakan Omnicom itu bukan kali pertama ini aja. Dulu beberapa tahun lalu juga ada. Untuk dividen manfaatnya seperti ini ya, menjanjikan keuntungan yang cukup mudah dalam waktu cepat juga, dan ini adalah ciri khas dari Ponzi gitu teman-teman. Terus di sini ada dana khusus Juni juga yang waktunya 27 sampai 30 Juni ya, Juni 2025. Nah, hati-hati ya. Ini udah gejala-gejala mau scam, ini udah ada event-event yang sangat menggiurkan, menghasilkan uangnya, membalikan uangnya dengan cepat ya, pengembaliannya dengan cepat dengan jumlah yang gede. Nah, ini hati-hati teman-teman. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman, ada beberapa postingan juga ya di sini. Kenapa OMC tidak dilindungi oleh OJK? Oke, sebelumnya memang OMC ini nggak bakal terdaftar di OJK juga. Nanti saya perlihatkan informasi dari OJK salah satu provinsi di Indonesia ya, yaitu dari Sulawesi Tengah, dari Kota Palu ada informasinya ya. Nanti saya tampilkan di sini. Nah, di sini ada postingan kenapa harus OMC, karena teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Terus ada beberapa juga yang sampai masuk televisi juga ya untuk daerah Palu, Sulawesi Tengah. Terus di sini deposit di awal itu sebagai kontrak kerja di perusahaan. Nah, selalu Ponzi itu selalu ada kontrak kerja ya, alibinya kontrak kerja ya, alasannya gitu. Dan ada juga beberapa sertifikatnya di sana juga ada ya. Terus nah ini dari OJK-nya untuk OJK Sulteng ya, daerah Palu. Ada yang nge-DM, mungkin ada seseorang yang nge-DM ke OJK Sulteng, dan OJK Sulteng juga udah membalasnya. Contoh seperti ini, terkait OMC perlu kami sampaikan bahwa memang benar beberapa hari terakhir ini sudah beredar informasi. Nah, teman-teman bisa baca sendiri bahwa memang tidak terdaftar di OJK gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini, harap hati-hati, ini himbauan dari OJK juga ya. Nah, sebelumnya di daerah Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya, ada sebuah video tentang literasi keuangan. Literasi keuangan ya, literasi digital juga, teman-teman bisa tonton dulu di sini, nanti kita bahas lagi. Nah, silakan teman-teman yang sebagai member OMC atau yang lagi ditawarin OMC bisa lihat dulu video ini
Ada 21 lembaga negara yang disebut Satuan Tugas Pencegahan atau Pemberantasan Keuangan Ilegal atau Satgas, pasti ketuanya OJK Pak. Jadi ada Polri, ada Kejaksaan, Kementerian Agama dan sebagainya. 3 minggu kemarin kami sudah memanggil Ketua OMC. 2 kali panggilan tidak hadir. Ketiga panggilan beliau datang karena ingin minta izin acara gathering di GBK. Ketika mau minta izin, Polres Sultan untuk keramaian nggak kasih izin, harus izin ke OJK dulu. Akhirnya mereka datang ke kami dan menyampaikan terkait produk dari OMC tersebut. Setelah itu kami panggil besoknya untuk menjelaskan OMC itu apa di depan seluruh anggota Satgas pasti. Setelah ditanyakan, izinnya belum ada. Katanya, Bu, kami sudah mengurus OSS. Kalau Bapak Ibu di sini ASN tahu OSS itu perizinan 1 pintu, tapi belum izin, belum ke leading sektornya, dan itu baru diminta perizinannya. Yang dari pengakuannya dari Januari, tapi kenapa baru beberapa bulan kemudian ketika ramai? Pertanyaan kedua, OMC bilang, Bu, kami tidak di bawahnya OJK karena kami periklanan. Dijawab sama Kominfo yang menjadi anggota Satuan Tugas Waspada Investasi atau Aktivitas Keuangan Ilegal. Anda website atau aplikasinya tidak ada di Play Store, tidak ada di App Store. Kalau kami tutup, bagaimana Anda bertanggung jawab dengan semua dana masyarakat yang sudah terkumpul? Ketuanya jawab, kami hanya basis kepercayaan. Apakah Bapak Ibu masih mau? Oke. Dalam waktu yang cepat, simpan 5 juta kembali 7 juta, simpan 50 juta kembali 70 juta. Bahkan yang saya dengar, OMC bilang investasi di dana umat ya. Benar ya Pak ya? Cepat-cepat, karena bulan 11 udah mau close. Benar tidak? Karena Bapak tahu tidak? Ternyata yang menjadi agen kami, yang mengupdate tentang OMC, yang kasih tahu, Kak, OMC begini Kak. Bahkan saya dimusuh satu keluarga. Gara-gara saya kasih tahu yang benar, itu ternyata generasi milenial dan Gen Z. Mereka awareness-nya lebih tinggi. Yang lebih lucunya lagi Bapak, bahkan ada yang bilang, gabung saja, nanti saya tambah top up-mu. Karena nanti saya dapat di atas. Dan ternyata Bapak Ibu, kenyataannya sudah banyak anggota OMC yang tahu ini scam, tapi tetap, karena apa? Kalau katanya orang Palu, masih Bapak lo, masih Bapak lo, gale memang kasih banyak. Tapi kalau kita tanya hati nurani kita Bapak Ibu, sebagai kita umat muslim, apakah itu halal? Dengan kita mengorbankan orang lain, yang penting dia ikut, terserah nanti dia kena sowe, saya dapat untung, saya tidak peduli. Nah, bentuknya seperti itu ya Bapak. Satu lagi yang kita pikir, Bank Rakyat Indonesia, di Indonesia itu mau hampir 100 tahun. Kita deposito berapa ratus juta saja, kembalinya tidak sebanyak itu. Apa kabar sesuatu yang baru muncul, masif, tiba-tiba banyak? Untung kalau kita gabung awal Bu, habis itu berhenti. Yang kasihan yang akhir. Tapi Pak, Bapak Ibu, kalau orang Palu bilang yang lebe soe, yang sobanya awal, dia gabung ulang lagi, akhirnya hilang. Ya. Ada kejadian di beberapa tempat yang bentuknya kayak OMC, itu Pak, seorang oknum guru di Paling. Oke teman-teman, tadi udah lihat videonya. Nah, itu adalah sebuah video ya, cuplikan video. Bukan cuplikan juga sih, itu lumayan lengkap buat sumber informasi. Di sana tentang literasi keuangan dari Pegadaian atau apalah. Menurut informasi itu dari daerah Palu gitu ya. Dan sudah dijelaskan di sana juga membahas OMC, bahwa OMC itu ilegal gitu.
nggak hanya cukup dengan OSS atau Kemenkumham, karena harus ada izin OJK-nya juga ya. Di sana juga di video yang tadi juga udah dibahas tentang Satgas Pasti. Nah, Satgas Pasti itu bukan cuma OJK, teman-teman. Benar apa yang dikatakan di videonya, ya. Bahwa Satgas Pasti itu dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, terus ada Kombigi juga di sana, ya. Dari 12 lembaga pemerintah. Jadi Satgas Pasti itu di dalamnya ada 12 lembaga pemerintah. Nah, harusnya kalau kalian nggak percaya dengan konten-konten di YouTube seperti saya ini, kalian harus percaya sama video yang tadi. Karena yang video yang tadi kelihatannya itu orangnya orang OJK gitu ya, yang memang harusnya sih valid gitu ya, harusnya kalian percaya sama video tadi gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Nanti saya bahas lagi OMC ini ya, kalau rame nanti saya bahas lagi, tentang OMC ini. Kalau ada informasi-informasi yang lebih lanjut, nanti teman-teman bisa hubungi DM Instagram saya ya. Nanti saya pasti bahas pasti balas di Instagram, di DM. Kalau ada informasi kirim aja ke DM ya. Oke, cukup dulu video kali ini tentang OMC. Nanti kita bahas lagi, atau kalian komen aja di komentar video YouTube ini, atau cek deskripsi video ini untuk yang mau nonton atau nyimak pembahasan saya tentang OMC di video sebelumnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.